Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan atau menyampaikan materi bab 3, yaitu motivasi dan keterlibatan. Nah, motivasi dan keterlibatan ini sebagian materinya sebenarnya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Faisal di minggu lalu. Nah, jadi di sini kami kelompok 2 akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal. Nah, langsung saja di sini saya Mantisa Putri NPM 052 akan langsung menjelaskan mulai dari slide ke-9, yaitu sifat dinamis motivasi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sifat dinamis motivasi? Jadi, motivasi itu merupakan konsepsi yang dinamis yang secara terus-menerus berubah sebagai reaksi terhadap berbagai pengalaman hidup. Kebutuhan dan sasaran terus-menerus tumbuh dan berubah sebagai jawaban terhadap keadaan fisik, lingkungan, pengalaman, dan interaksi antar individu. Nah, ketika individu itu dapat mencapai sasarannya, biasanya mereka itu akan mengembangkan berbagai sasaran baru. Nah, jika mereka tidak dapat mencapai sasarannya, nah biasanya mereka akan terus memperjuangkan sasaran lama atau bahkan mereka akan menetapkan sasaran pengganti. Nah, berikut ini ada beberapa alasan mengapa kegiatan manusia yang didorong kebutuhan itu tidak pernah berhenti, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, needs atau kebutuhan tidak akan pernah sepenuhnya terpuaskan. Nah, jadi kebutuhan tersebut terus mendorong tindakan yang dimaksudkan untuk mencapai atau mempertahankan kepuasan. Sebagian besar kebutuhan manusia tidak pernah atau secara permanen akan terpuaskan. Sebagai contoh, pada setiap jarak waktu yang agak teratur, orang mengalami rasa lapar yang harus dipuaskan. Nah, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar tersebut tentu tidak akan pernah secara permanen terpuaskan, karena memang sejatinya manusia itu selalu butuh makan supaya tidak lapar atau supaya dapat memuaskan kebutuhan akan lapar tersebut. Nah, yang kedua, needs atau kebutuhan yang baru muncul setelah needs atau kebutuhan yang lama terpenuhi. Jadi di sini ada hierarki kebutuhan atau kebutuhan yang urutannya paling tinggi itu biasanya muncul ketika kebutuhan yang paling rendah terpenuhi. Contohnya, misalnya kebutuhan akan rasa aman itu muncul ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, atau manusia itu membutuhkan rasa aman dan juga perlindungan terhadap dirinya setelah dia sudah tidak merasa lapar dan kebutuhan oksigennya sudah terpenuhi misalnya. Nah, untuk yang ketiga, needs atau kebutuhan tertentu mungkin mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang berbeda. Jadi, suatu kebutuhan tertentu mungkin memiliki tujuan-tujuan yang berbeda yang dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, kapasitas fisik, norma, dan nilai budaya, serta kemudahan mencapai sasaran itu dalam lingkungan fisik dan sosialnya. Nah, di sini saya contohkan misalnya tujuan berbeda berdasarkan pengalaman pribadi. Misalnya ada seseorang A dan B. Nah, A dan B ini memiliki kebutuhan untuk menghilangkan rasa sakit kepala. Nah, misalnya si A ini lebih memilih untuk menggunakan obat bodrek karena berdasarkan pengalaman pribadinya, obat bodrek ini dapat segera menghilangkan rasa sakit kepalanya seperti di pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, tapi untuk si B ini mungkin memilih untuk menggunakan obat paracetamol karena berdasarkan pengalaman sebelumnya dia mendapat rekomendasi dari dokter jika muncul rasa sakit kepala itu bisa meminum obat paracetamol. Nah, jadi di sini kebutuhan antara si A dan B ini sama untuk menghilangkan rasa sakit kepala, tapi tujuannya yang berbeda. Yang mana A menggunakan obat bodrek dan yang B memilih untuk menggunakan obat paracetamol. Nah, selanjutnya atau yang keempat, konsumen lebih sadar terhadap tujuan mereka daripada kebutuhan. Nah, kebutuhan dan tujuan itu sebenarnya saling tergantung. Tidak ada yang akan bias eksis tanpa yang lainnya. Nah, tetapi kesadaran orang terhadap kebutuhannya itu sering tidak sebesar kesadaran orang itu terhadap tujuannya. Contohnya, orang itu mungkin tidak sadar akan kebutuhannya untuk penerimaan harga diri atau status. Mungkin mereka ini lebih sadar ke tujuan mereka, yaitu untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi manajemen pemasaran misalnya, daripada sadar dengan memperoleh gelar sarjana ekonomi manajemen itu dapat memenuhi kebutuhan penerimaan harga diri dan juga statusnya.
Ya. Terus yang kelima, nilai, kepribadian, dan konsep diri itu mempengaruhi tujuan konsumen. Jelas ya, nilai, kepribadian, dan konsep diri yang ada pada seseorang tentu mempengaruhi tujuan konsumen. Karena bagaimanapun setiap orang memiliki nilai kepribadian dan konsep diri yang berbeda-beda. Misalnya contohnya, orang yang memiliki kepribadian sederhana dalam memenuhi kebutuhan memiliki atau mempunyai tas misalnya. Nah, orang yang berkepribadian sederhana ini biasanya akan memilih untuk membeli tas-tas yang merek lokal, seperti misalnya merek 2 bag. Nah, sedangkan konsumen lainnya yang memiliki kepribadian mewah dan sosialita akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan membeli tas-tas yang merek yang mahal ataupun mewah, seperti misalnya merek LV, Chanel, Hermes, dan lain sebagainya. Jadi di sini ada perbedaan tujuan dari konsumen yang memiliki kepribadian sederhana dan juga konsumen yang memiliki kepribadian mewah atau sosialita. Yang selanjutnya atau yang keenam, konsumen memiliki kebutuhan berganda. Nah, kebutuhan berganda itu yaitu perilaku konsumen dalam memenuhi lebih dari satu kebutuhan, seperti halnya tujuan yang spesifik terpenuhi ketika mereka memenuhi beberapa kebutuhan lainnya. Misalnya atau contohnya, ketika kita membeli baju selain untuk perlindungan terhadap tubuh tetapi juga untuk mode. Jadi di sisi lain, pakaian yang kita kenakan itu selain untuk memenuhi suatu kebutuhan fisiologis, tapi di sisi lain juga untuk memenuhi kebutuhan ego. Yang kebutuhan fisiologis tadi untuk perlindungan terhadap tubuh, nah yang untuk memenuhi kebutuhan ego adalah yang untuk mode. Terus yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu pengalaman sebelumnya, sukses atau gagal itu dapat mempengaruhi tujuan. Nah, tentunya individu yang sukses mencapai sasarannya biasanya menetapkan sasaran yang baru dan yang lebih tinggi, atau mereka akan meningkatkan tingkat aspirasi mereka. Dan sebaliknya, individu yang gagal dalam mencapai sasarannya kebanyakan itu akan menetapkan sasaran baru yang lebih rendah. Di sini misalnya ada seorang yang bernama Mawar memiliki sasaran untuk atau tujuan untuk membeli tas merek Chanel yang diinginkannya. Nah, dan di sini Mawar berhasil mencapai tujuannya. Nah, ketika Mawar ini sudah berhasil mendapatkan tas impiannya atau berhasil dalam mencapai tujuannya, ternyata teman-temannya itu juga memiliki atau terlihat juga memiliki tas yang sama yang dimilikinya, sehingga kini si Mawar ini memiliki sasaran baru yang lebih tinggi, yaitu untuk memiliki tas merek Hermes misalnya, yang tentunya lebih mahal dan lebih mewah daripada tas yang merek sebelumnya. Nah, sini selanjutnya adalah rangsangan terhadap motif. Nah, jadi kebanyakan kebutuhan khusus perseorangan itu seringkali tidak disadari oleh yang bersangkutan. Nah, pemicunya antara lain ada karena fisiologis, emosional, kognitif, dan juga lingkungan. Untuk yang pertama adalah fisiologis. Jadi kebutuhan pada waktu tertentu itu didasarkan pada keadaan fisiologis seseorang pada waktu tersebut. Contohnya adalah perasaan lapar atau haus, sehingga kita membutuhkan makan dan juga minum tentunya untuk memuaskan kebutuhan lapar dan haus tersebut. Yang kedua karena emosional. Contohnya adalah saat sedang menangis. Nah, pada saat kita menangis, kebutuhan tertentu muncul ketika kita sedang menangis tersebut. Misalnya kebutuhan hiburan ya, atau kebutuhan untuk membeli tiket musik ataupun tiket bioskop supaya tentunya dapat menghibur perasaan dan tidak sedih kembali. Yang selanjutnya adalah kognitif. Kadang-kadang pemikiran yang tidak disengaja itu dapat menimbulkan kesadaran pikiran akan kebutuhan. Contohnya di sini adalah random thought, atau memikirkan sesuatu itu penting atau nggak penting untuk kita. Nah, misalnya kita sedang memikirkan untuk ingin membeli HP baru, lalu kita akan mulai memikirkan apakah HP baru tersebut penting untuk kita ataukah tidak, dan kemudian juga mulai mencari informasi tentang keunggulan HP baru tersebut di internet misalnya. Nah, jika selama proses berpikir tersebut lebih ke penting, maka tentu kita akan jadi membeli HP yang baru yang dipikirkan sebelumnya. Nah, ini merupakan kebutuhan yang pemicunya adalah kognitif. Yang terakhir adalah lingkungan. Nah, serangkaian kebutuhan yang dialami orang pada waktu tertentu itu sering dihidupkan oleh berbagai isyarat khusus di lingkungan. Tanpa isyarat ini, kebutuhan mungkin tetap tidak
timbul. Nah, sini contohnya adalah bau makanan. Nah, misalnya saya sedang di jalan lalu mencium aroma makanan yang sedang dijual di pinggir jalan. Nah, secara tidak sengaja saya pun tergoda oleh bau makanan tersebut dan saya pun menjadi lapar. Nah, akhirnya saya membelinya untuk memuaskan rasa lapar saya yang disebabkan oleh aroma bau makanan tersebut. Nah, ini merupakan kebutuhan yang dipicu oleh lingkungan. Nah, materi yang selanjutnya adalah mekanisme pertahanan. Merupakan metode secara mental bahwa orang-orang melindungi citra dan harga diri mereka ketika menghadapi situasi meresahkan. Nah, jadi mekanisme pertahanan ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri untuk melindungi seseorang individu dari kecemasan, meringankan penderitaan serta saat mengalami kegagalan dan untuk menjaga harga diri. Nah, sebagian besar mekanisme ini bersifat bawah sadar sehingga sukar dinilai dan dievaluasi secara sadar. Nah, dalam berbagai tindakan pertahanan ini ada beberapa tindakan pertahanan yang biasanya dilakukan seperti misalnya tindakan agresif, rasionalisasi, tindakan regresi, tindakan menarik diri, proyeksi, autisme, identifikasi, represi, dan lain sebagainya, yang mana nanti masing-masing tindakan ini akan dijelaskan oleh Mbak Sinta di slide berikutnya. Nah, sekian presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Ramawati, NPM-nya 171332049. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Wanti Saputri tentang jenis-jenis mekanisme pertahanan. Jenis-jenis mekanisme pertahanan ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada agresif. Agresif merupakan perilaku yang cenderung ingin menyerang kepada sesuatu yang dipandang sebagai hal yang mengecewakan. Contohnya, konsumen agresif akan langsung mengutarakan keinginan mereka secara tegas, tidak buang-buang waktu dan menginginkan produk yang optimal. Biasanya konsumen seperti ini tidak ragu untuk memerintah dan membuat permintaan kepada penjual. Yang kedua ada rasional. Rasionalisasi merupakan usaha individu untuk mencari-cari alasan yang dapat diterima secara sosial untuk membenarkan atau menyembunyikan perilakunya yang buruk. Misalnya, ketika seseorang melakukan pembelian barang dan jasa dengan mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum seperti kebutuhan utama atau primer, kebutuhan mendesak, dan daya guna produk itu sendiri kepada konsumen pembelinya. Lalu yang ketiga ada regresi. Regresi merupakan kecenderungan untuk berperilaku seperti anak-anak. Contohnya, seseorang yang menyerobot antrean pembelian sebuah barang padahal sudah diingatkan oleh pembeli lain, namun dia tidak mau tahu atau tidak menghiraukannya. Lalu yang keempat ada withdrawal atau menarik diri. Merupakan bentuk pertahanan yang dapat dikatakan parah. Misal, menarik diri karena peristiwa perasaan ataupun pengalaman yang menyakitkan. Contohnya, seseorang konsumen pernah menaiki sebuah wahana komedi putar, namun terjadi kecelakaan yang menjadi kakinya patah. Sejak saat itu dia tidak pernah lagi masuk atau mendekat di wahana tersebut dan sejenisnya dimanapun berada. Lalu yang kelima ada proyeksi. Proyeksi merupakan kecenderungan untuk berperilaku menyalahkan orang lain atas kesalahan yang ia lakukan. Misalnya, si A membeli sebuah produk yang sama dengan si B. Si A membeli di toko C dan si B di toko D. Kebetulan harga yang didapat si B lebih murah daripada si A. Lalu kemudian si A menyalahkan si B. Kenapa tidak memberitahu si A tentang harga barang tersebut? Lalu yang keenam ada identifikasi. Identifikasi ini lebih menyimpulkan sesuatu menjadi sama berdasarkan kejadian yang pernah dialami. Misalnya, seseorang konsumen
pernah mengkonsumsi obat pelangsing badan yang menyebabkan dirinya mengalami sakit ginjal. Kemudian konsumen ini menganggap bahwa segala jenis program diet menyebabkan sakit ginjal. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir ini ada represi. Represi ini merupakan upaya untuk menyingkirkan frustasi, konflik batin, mimpi buruk, krisis keuangan, dan sejenisnya yang menimbulkan kecemasan dan menekannya untuk tidak masuk dalam kesadaran. Jadi contohnya ini, si A sebenarnya lebih membutuhkan rumah daripada sebuah mobil dan memilih tinggal di sebuah kos-kosan. Lalu yang selanjutnya ada Maslow Hierarchy of Needs atau dalam artian piramida kebutuhan Maslow. Maslow atau Abraham Maslow adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat. Ia merupakan pelopor psikolog humanistik. Ia menjadi terkenal berkat teori hierarkinya kebutuhan manusia. Berikut ini bentuk dari piramida kebutuhan Maslow. Yang pertama itu bawah sendiri ada kebutuhan fisiologis berupa makanan, air, udara, tempat tinggal, dan seks. Lalu naik di atas singkatannya itu ada kebutuhan keselamatan dan keamanan berupa perlindungan, ketertiban, dan stabilitas. Lalu naik di tingkatan atasnya terdapat kebutuhan sosial berupa kasih sayang, persahabatan, dan kepemilikan. Lalu naik tingkatan di atasnya lagi ada kebutuhan ego berupa gengsi, status, dan harga diri. Lalu naik atasnya lagi, puncaknya, itu terdapat kebutuhan aktualisasi diri berupa pemenuhan diri atau pengembangan diri. Lalu yang selanjutnya ada motivational research atau penelitian motivasi. Merupakan penelitian yang didesain untuk menyingkap motivasi bawah sadar atau tersembunyi. Konsumen tidak selalu mengetahui dan bahkan tidak ingin mengetahui alasan mendasar terhadap tindakan mereka. Jadi, konsumen membeli suatu merek produk dengan motif yang tidak disadari, namun demikian motif yang tidak disadari itu akan dijelaskan dengan perspektif perilaku pembelian. Misalnya, seorang konsumen sedang berjalan-jalan di mall, dia tidak mempunyai niatan buat membeli makanan, tapi dia ingin membeli yang lainnya. Dan si konsumen tersebut juga posisinya tidak terlalu lapar, karena dia sudah makan sebelumnya. Namun, suatu ketika konsumen tersebut melewati gerai mie yang terlihat enak. Lalu si konsumen tersebut akhirnya tergoda dan membeli makanan mie tersebut, walaupun tidak sedang lapar. Jika ditanya alasan apa membeli barang tersebut, maka si konsumen tersebut menjawab, tidak tahu, pengen saja membeli barang tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya presentasi akan dijelaskan oleh saudari Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Dwilani Laksono, NPM 035. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang motivasi dan keterlibatan. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang teknik proyeksi penelitian motivasional. Nah, di dalam teknik proyeksi penelitian motivasional itu terdapat metafor analis atau analisis metafora. Nah, analisis metafora itu mencakup ZMAT, studi mengenai perasaan konsumen di Eropa mengenai Coca-Cola untuk menganalisis susunan gambar yang dihasilkan responden dan alasan mereka memilih gambar itu, berlawanan dengan image penguatan dan sociability yang secara umum digambarkan dalam produk. Nah, studi menemukan bahwa Coke invoke perasaan tenang, sepi, dan rileks. Penemuan ini memutuskan untuk mengintegrasikan persepsi ke dalam iklan Coke Eropa. Nah, selanjutnya adalah storytelling atau bercerita. Metode ini tuh mencakup cerita nyata konsumen terhadap produk yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan metode ini untuk mengetahui persepsi orang
tua mengenai popok. Nah, Kimberly Clark itu menemukan bahwa orang tua memandang popok sebagai pakaian yang berkaitan dengan suatu tingkat dalam perkembangan anaknya. Jika anaknya memakai popok terlalu lama, orang tua menjadi susah dan memalukan karena mereka memandang ini sebagai kegagalan untuk mengajarkan toilet training pada anaknya. Menggunakan data ini, perusahaan memperkenalkan Hughes Pull-Ups, produk yang menghasilkan kategori baru dalam industri popok Amerika. Nah, bentuk lain dari storytelling adalah photo and tell. Nah, metode di mana konsumen menggambarkan dan bercerita tentang produk. Nah, perusahaan Combat yaitu insektisida dalam bentuk wadah plastik yang membunuh kecoak dengan cepat dan rapi. Menggunakan photo and tell metode untuk mengetahui kenapa produknya terjual lebih sedikit daripada right. Nah, insektisida yang lebih kotor dengan bentuk semprotan kaleng di bagian selatan Amerika. Nah, selanjutnya adalah picture drawing dan photo sort. Nah, gambar visual sering digunakan untuk mempelajari persepsi konsumen mengenai macam-macam merek dan untuk mengembangkan strategi periklanan baru. Sebagai contohnya, ketika responden diminta menggambar penggunaan Pillsbury Cake Mix, mereka menggambarkan old fashion perempuan gemuk memakai rok yang berjumbai. Ketika diminta menggambar produk Duncan Hines Cake Mix, mereka menggambarkan wanita langsing memakai rok mini. Nah, penemuan ini tuh sangat berguna bagi Pillsbury mengenai kebutuhan untuk mereposisi produknya. Selanjutnya adalah TAT atau Thematic Appreciation Text atau tes apresiasi tematik. Nah, dikembangkan oleh Henry M. Murray dengan menunjukkan gambar kepada responden atau individu dan meminta mereka untuk bercerita tentang setiap gambarnya. Yang terakhir adalah word association. Nah, responden ditunjukkan kata-kata sekali dalam satu waktu dan diminta mengucapkan kata pertama yang muncul dalam pikirannya setelah dia mendengar tiap kata. Metode ini tuh cocok untuk mempelajari asosiasi konsumen produk yang ada dengan yang sedang dikembangkan. Slide selanjutnya adalah contoh dari thematic appreciation text. Nah, untuk gambar 12M ini tuh artinya adalah seorang pria dengan tangan terangkat berdiri di atas seorang anak laki-laki yang sedang berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Untuk gambar yang kedua adalah ada 4 orang laki-laki di ladang saling membohongi. Nah, untuk gambar yang ketiga adalah seorang wanita muda yang duduk di tepi sofa menoleh ke belakang pada seorang pria yang lebih tua dengan pipa di mulutnya yang tampaknya sedang berbicara padanya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah TAT Rorschach Incomplete Text atau tes noda tinta dari Rorschach-nya ini. Nah, ini ada beberapa gambar mengenai gambar hewan yang berupa dari tinta tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zaim, NPM 17133200031. Di sini saya kelompok 2 akan melanjutkan presentasi mengenai bab 3 mengenai motivasi dan keterlibatan. Di sini saya akan melanjutkan mengenai yang di slide 24, yaitu mengenai motivasi dan strategi pemasaran. Apa itu motivasi? Motivasi muncul karena adanya kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Nah, kebutuhan yang dirasakan ini mendorong seseorang untuk melakukan tindakan pemenuhan. Nah, inilah disebut dengan motivasi. Untuk sebab mengenai untuk mengidentifikasi need and goal pasar target ini maksudnya apa? Tujuan dari need and goal ini mempunyai fungsi satu, memastikan produk terfokus pada kebutuhan pelanggan sebagai dasar dalam menetapkan spesifikasi produk, membuat arsip yang merekam aktivitas dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya adalah membangun pemahaman bersama tentang kebutuhan pelanggan di antara tim pengembang. Selanjutnya adalah mengenai subbab berjudul menggunakan pengetahuan dari kebutuhan konsumen untuk melakukan segmentasi dan positioning produk. Apa itu segmentasi? Pemasar bisa melakukan teori motivasi Maslow sebagai dasar untuk melakukan segmentasi pasar. Produk atau jasa yang dipasarkan bisa untuk target pasar berdasarkan tingkat kebutuhan konsumen. Nah, saya ambil contoh misalnya mobil mewah Jaguar, BMW, Mercedes, Lexus. Nah, ini diperuntukkan untuk kebutuhan akan ego atau aktualisasi diri. Selanjutnya adalah positioning.
Positioning apa itu? Citra produk yang ingin dilihat oleh konsumen. Kunci dari positioning adalah persepsi konsumen terhadap produk sebuah iklan. Misalnya, sedan Volvo mempunyai slogan kendaraan bagi konsumen yang sukses. Atau saya ambil contoh yang lebih familiar adalah kacang dua kelinci. Dia mempositioningkan produknya dengan slogan pelopor kacang garing. Yang selanjutnya adalah subbab mengenai pengetahuan dan kebutuhan konsumen untuk mengembangkan strategi promosi. Apa itu pengetahuan konsumen? Pengetahuan adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk serta pengetahuan lainnya yang terkait dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Selanjutnya adalah slide 25 mengenai consumer involvement atau keterlibatan konsumen. Produk atau merek juga menimbulkan keterlibatan apabila ada semacam risiko yang dirasakan dalam suatu pembelian atau pemakaian. Semakin besar risiko yang disadari atau yang dihadapi, maka semakin besar kemungkinan adanya keterlibatan yang lebih tinggi. Apabila risiko yang disadari menjadi lebih tinggi, maka akan ada motivasi entah untuk menghindari pembelian atau pemakaian sama sekali untuk meminimumkan risiko melalui pencarian dan tahap evaluasi alternatif di dalam pemecahan masalah yang lebih luas. Selanjutnya adalah jenis-jenis keterlibatan. Yang pertama adalah keterlibatan jangka panjang. Maksudnya di sini adalah minat dan familiaritas dengan produk sebagai suatu kesatuan dan untuk jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya adalah keterlibatan jangka pendek. Di sini adalah komitmen terhadap produk dalam bentuk loyalitas terhadap merek yang dipilih. Dalam tipe ini, keterlibatan hanya berlangsung sementara saja, karena tadi jangka pendek ya. Selanjutnya adalah tingkat keterlibatan rasional, pembelian yang dominan. Perasaan kemungkinan untuk membuat pembeli yang keliru atau disebut juga sebagai risk involvement. Selanjutnya adalah keterlibatan normatif, tingkat pentingnya produk terhadap nilai-nilai pribadi, emosi, dan ego konsumen yang disebut sebagai chic involvement, yaitu hubungan citra pribadi konsumen terhadap produk. Yang selanjutnya adalah step terakhir adalah faktor-faktor penyebab keterlibatan konsumen. Di sini adalah tingkat risiko. Nah, tingkat risiko adalah persepsi bahwa jumlah uang tertentu bisa hilang atau diperlukan membuat produk bekerja dengan baik, atau bisa dengan kata lain, semakin besar risiko yang disadari atau yang dihadapi, maka semakin besar kemungkinan adanya keterlibatan yang tinggi. Apabila risiko yang disadari menjadi lebih tinggi, maka akan ada motivasi entah untuk menghindari pembelian atau bisa jadi pemakaian sama sekali, atau meminimumkan risiko melalui pencarian dan tahap evaluasi. Selanjutnya adalah tingkat keterkaitan pribadi terhadap kategori produk. Apabila efek dari kepercayaan produk ini tidak dikendalikan, dapat mengakibatkan pertimbangan akan tingkat kepentingan kepuasan pelanggan yang berlebihan dalam mengembangkan komitmen konsumen terhadap produk. Yang selanjutnya adalah probabilitas kesalahan dalam membeli produk yang salah. Di sini adalah kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam kegiatan membeli sesuatu, tetapi dia hanya melihat sedikit perbedaan dalam merek. Konsumen pertama-tama melalui sesuatu keadaan perilaku, kemudian memiliki beberapa kepercayaan yang baru, dan berakhir pada pilihan yang dirasakan yang tepat. Selanjutnya adalah kesenangan dalam membeli atau menggunakan sesuatu produk. Menemukan bahwa pembeli dengan yang berorientasi pada produk akan lebih terpuaskan dengan fasilitas yang disediakan. Ini memberi masukan bahwa kepuasan konsumen akan tinggi ketika motif belanja spesifik konsumen bertemu dengan persepsi atribut toko tersebut dipengaruhi oleh motif belanja konsumen. Yang selanjutnya adalah sejumlah merek sejenis yang ditawarkan oleh pesaing tersedia. Nah, ini bisa jadi konsumen dapat mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan tersendiri. Dalam hal ini, perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih sebuah merek.
Jadi demikian yang dapat saya jelaskan mengenai motivasi dan keterlibatan di bab 3 ini. Saya akhiri presentasi hari ini. Kami dari kelompok 2. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.